Selamat hari Minggu dan selamat bergabung di ibadah sekolah Minggu pada tanggal 10 Oktober 2021. Wah Mbak Eba, kita ketemu lagi nih di Minggu Ceria. Iya dong, lihat aja tuh adik-adik kita juga udah pada semangat juga nih. Lihat aja, udah pada ganteng, udah pada cantik, tentunya udah pada sarapan Mbak Rati. Bentar deh Mbak, kok Mbak Eba kayaknya hari ini semangat banget? Oh iya dong, karena kalau kita mau muji nama Tuhan dan mendengar firman Tuhan, kita harus semangat Mbak Rati. Mbak Rati juga semangat kan? Pastinya dong Mbak. Nah, biar tambah semangat lagi, gimana kalau kita ajak adik-adik untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Di Kepak-kepakan Sayapnya. Adik-adik bangkit berdiri yuk. Kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Jika satu kali lagi ya. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Boleh duduk dulu adik-adik. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, kita ambil sikap berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk setiap pimpinan-Mu karena kami masih bisa memulai ibadah sekolah minggu bersama-sama secara online. Tuhan Yesus, kiranya Kau berkati ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mbak Eba pernah dengar lagu ini nggak? Kelinciku amat lucu. Pernah dong, karena itu lagu sekolah minggu Mbak dulu. Wah, kalau gitu gimana kalau kita ajak adik-adik untuk bangkit berdiri lagi dan menyanyikan lagu Kelinciku amat lucu. Kelinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi sayang tak dapat sembahyang. Kawanku, ini hari Minggu, sekarang sudah pukul 7. Ingatlah, jangan lambat, Tuhan Yesus datang bawa berkat. Sekali lagi ya. Kelinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi sayang tak dapat sembahyang. Kawanku, ini hari Minggu, sekarang sudah pukul 7. Ingatlah, jangan lambat, Tuhan Yesus datang bawa berkat. Boleh duduk adik-adik. Sekarang kita mau persembahan nih. Jangan lupa persembahannya disiapin dulu ya. Nah, kalau persembahannya udah siap, jangan lupa dikasih ke mama atau papa ya. Untuk lagu persembahan, kita bawakan pujian
persembahan jatuh dari tanganku. Persembahan jatuh dari tanganku, ku beri persembahan kepada Yesus. Jatuh, 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 jatuh dari tanganku, ku beri persembahan kepada Yesus. Adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang marilah kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kami bisa mengumpulkan persembahan. Tuhan, kiranya persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Mbak Eba dan Mbak Ratih mau ngajak adik-adik untuk nyanyi kembali dengan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Kita nyanyiin 2 kali ya. Shalom, selamat pagi anak-anak. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita tiba untuk belajar firman Tuhan yang hari ini akan kita ambil dari Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih karena Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini kami akan belajar mengenai firman-Mu. Kiranya Tuhan bukakan hati kami dan pikiran kami sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik dan akan kami pelajari. Ya Tuhan, ampuni seluruh dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, untuk firman Tuhan pada hari ini kita ambil dari Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Sebelum kita akan membahas firman Tuhan pada hari ini, kita akan bersama-sama melihat
video singkat berikut ini. Cangkir yang cantik. Sepasang kakek dan nenek pergi belanja di sebuah toko souvenir untuk mencari hadiah buat cucu mereka. Kemudian mata mereka tertuju kepada sebuah cangkir yang cantik. "Lihat cangkir itu," kata si nenek kepada suaminya. "Kau benar, inilah cangkir tercantik yang pernah aku lihat," ujar si kakek. Saat mereka mendekati cangkir itu, tiba-tiba cangkir yang dimaksud berbicara. "Terima kasih untuk perhatiannya. Namun perlu diketahui bahwa aku dulunya tidak secantik ini. Sebelum menjadi cangkir yang dikagumi, aku hanyalah seonggok tanah liat yang tidak berguna. Namun suatu hari ada seorang pengrajin dengan tangan kotor melempar aku ke sebuah roda berputar. Kemudian ia mulai memutar-mutar aku hingga aku merasa pusing. Stop, stop!" Aku berteriak. Tetapi orang itu berkata, "Belum." Lalu ia mulai menyodok dan meninjuku berulang-ulang. "Stop, stop!" teriakku lagi. Tapi orang ini masih saja meninjuku tanpa menghiraukan teriakanku. Bahkan lebih buruk lagi, ia memasukkan aku ke dalam perapian. "Panas, panas!" teriakku dengan keras. "Stop, cukup!" teriakku lagi. Tapi orang itu berkata, "Belum." Akhirnya ia mengangkat aku dari perapian itu dan membiarkan aku sampai dingin. Aku pikir selesailah sudah penderitaanku. Oh, ternyata belum. Setelah dingin, aku diberikan kepada seorang wanita muda dan ia mulai mewarnai aku. Asapnya begitu memualkan. "Stop, stop!" aku berteriak. Wanita itu berkata, "Belum." Lalu ia memberikan aku kepada seorang pria dan ia memasukkan aku lagi ke perapian yang lebih panas dari sebelumnya. "Tolong, hentikan penyiksaan ini." Sambil menangis aku berteriak sekuat-kuatnya. Tapi orang ini tidak peduli dengan teriakanku. Ia terus membakarku. Setelah puas menyiksaku, kini aku dibiarkan dingin. Setelah benar-benar dingin, seorang wanita cantik mengangkatku dan menempatkan aku dekat kaca. Aku melihat diriku. Aku terkejut sekali. Aku hampir tidak percaya, karena di hadapanku berdiri sebuah cangkir yang begitu cantik. Semua kesakitan dan penderitaanku yang lalu menjadi sirna, tak kala kulihat diriku. Nah, anak-anak, bagaimana kisah dari video tadi? Kalau kita kaitkan dengan firman Tuhan pada hari ini, kita melihat di dalam firman bahwa Yeremia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke tempat tukang periuk dan melihat proses pembuatan bejana. Di sana dia melihat tukang periuk mengambil tanah liat dan membentuknya sedemikian rupa sampai menghasilkan bejana indah yang bernilai. Tetapi ketika bentuk tanah liat itu tidak sesuai dengan keinginan si tukang periuk, maka dia akan mengulangi kembali proses pembentukan itu hingga terbentuklah bejana yang dikehendakinya. Nah, anak-anakku, hidup anak-anak Allah demikian seperti tanah liat yang diambil
dan dibentuk oleh Tuhan menjadi sebuah bejana yang indah. Namun ada satu hal yang perlu kita perhatikan, yaitu kita harus belajar mencintai dan taat menjalani prosesnya. Allah memproses karena Dia menghendaki hidup kita itu sempurna, menjadi sebuah bejana yang baik. Bejana menjadi susah dibentuk kalau tanahnya keras dan di dalamnya ada kerikil, sehingga kerikil itu harus dibuang. Kerikil-kerikil itu dalam kehidupan kita adalah sifat yang tidak disukai Tuhan, seperti kebencian, amarah, dusta, dan banyak kerikil lainnya yang dapat mengganggu proses pembuatan bejana ini. Namun, banyak orang yang tidak menyukai bagian proses ini. Ketika Tuhan ingin membentuk kita, Dia bisa saja mengizinkan masalah dan tantangan menghampiri hidup kita. Bila kita tidak mau menjalani prosesnya, maka Allah tidak dapat membentuk hidup kita dan menjadikannya bejana yang indah, seperti dalam kisah di video tadi. Rancangan Allah itu adalah rancangan yang sempurna dalam hidup kita sebagai anak Allah, sehingga kita dibentuk sedemikian rupa untuk menggenapi rencana Tuhan. Oleh karena itu, tunduk dan taat adalah sikap yang Tuhan inginkan dari kita, anak-anaknya. Seperti firman Tuhan kepada Yeremia pada Yeremia 18 ayat 6b, bahwa sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jika Tuhan dulu berkata demikian kepada Yeremia, Tuhan juga mengatakan hal yang sama kepada kita. Karena untuk menjadi bejana yang utuh, kita harus siap dibentuk Tuhan. Nah, apakah anak-anak bersedia untuk dibentuk oleh Tuhan? Ya. Demikianlah cerita firman Tuhan pada hari ini. Kiranya anak-anakku sekalian mau menjadi manusia yang taat dan bersedia dibentuk oleh Tuhan, karena rancangan Tuhan itu sempurna bagi kehidupan kita. Mari cerita Tuhan ini kita tutup, cerita firman Tuhan ini kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, hari ini kami belajar bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang ingin membentuk kami menjadi seorang manusia yang sempurna, seperti tanah liat yang Engkau bentuk menjadi bejana yang indah. Berkati dan mampukan kami agar tunduk, taat dan bersedia untuk Engkau bentuk seturut kehendak-Mu, karena kami percaya bahwa rancangan-Mu sempurna bagi kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau ikut campur tangan di dalam mengatasi masalah pandemi COVID-19 ini agar cepat selesai. Ampuni dosa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, itulah cerita firman Tuhan pada hari ini. Semoga kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang siap dibentuk oleh Tuhan. Untuk anak-anak, setelah ini kita akan ikuti aktivitas, kiranya dapat mengikutinya dengan baik. Shalom. Shalom adik-adik, sukacita sekali ya hari Minggu ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bersukacita juga dengan memuji nama Tuhan. Pesan firman Tuhan tadi,
Senang sekali ya bahwa kita itu harus taat dan kita percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang sangat sempurna bagi kita. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan membuat suatu kreativitas. Aktivitas kita hari ini adalah membuat Play-Doh. Apa saja bahannya? Oke, disiapkan ya. Yang pertama, kita membutuhkan tepung terigu sebanyak 1 gelas ya, kurang lebih gelasnya ukuran demikian. Kemudian tepung maizena sebanyak 3 sendok makan. Sendok makan ukurannya seperti ini ya adik-adik ya. Kemudian kita membutuhkan minyak goreng. Minyak gorengnya pakainya yang baru, yang bersih ya. Sebanyak 2-3 sendok makan. Dan kita juga membutuhkan garam. Kita memakainya garam halus sebanyak 2 sendok. Kita butuhkan air. Air sebanyak apa? Secukupnya saja nanti kita akan butuhkan. Tapi boleh disediakan sebanyak 1 gelas terlebih dahulu. Nah, agar menarik Play-Doh-nya, kita juga membutuhkan pewarna. Kita membutuhkan pewarna makanan. Apa warna yang dibutuhkan? Terserah. Ya, adik-adik tersedia di rumahnya warna apa? Ada warna merah? Boleh. Warna hijau? Silahkan. Warna kuning? Boleh juga ya. Kalau saat ini tersedia 3 warna. Nah, mari kita mulai ya. Cara membuatnya adalah kita siapkan tempat atau wadah untuk mencampur adonan menjadi satu. Yang pertama, kita perlu masukkan tepung terigu. Wah, seperti membuat makanan nih ya. Rancangan Tuhan. Nah, ini saat ini kita lagi merancang sesuatu, ingin membuat sesuatu. Tepung terigu, kemudian kita masukkan juga tepung maizena tadi. Oke, diaduk dulu. Dan jangan lupa garam halus tadi kita masukkan ya. Campur jadi satu. Diaduk, boleh menggunakan sendok terlebih dahulu ya adik-adik ya. Nanti setelahnya kita baru boleh gunakan tangan. Nah, ketika mencampur aduk dengan tangan, pastikan tangannya adik-adik sudah bersih, sudah dicuci terlebih dahulu. Udah rata, kita masukkan air. Sedikit demi sedikit. Sampai dia merata, kemudian pastikan ya di pinggir-pinggirnya ini dia juga tercampur agar adonannya memiliki tekstur atau bentuk yang menarik. Campur menjadi satu. Oke. Tambahkan lagi, sepertinya nih kita kurang ya. Iya, air-airnya tadi kita aduk menjadi satu. Untuk memastikannya, kita sekarang gunakan tangan ya adik-adik ya. Nih, oke, ibu sekarang gunakan tangan. Jika sudah, boleh dimasukkan minyaknya sedikit sampai dia nanti berbentuk seperti apa ya namanya, kalis gitu ya, tidak lengket. Memberikan pewarnanya nanti di terakhir. Kasih sedikit minyaknya, dikit demi sedikit. Tadi sekitar 2-3 sendok makan disediakan ya. Nah, hingga dia tidak lengket lagi nantinya. Perlu diaduk ratanya berkali-kali ya. Oke, dikit lagi. Sudah mulai berkurang ya lengketnya ya, hingga nanti dia tidak lengket lagi.
Mungkin ini tadi bisa dikurangi sedikit airnya ya, kalau dirasa agak terlalu teksturnya terlalu lembut, boleh dikurangi sedikit tadi airnya, nggak apa-apa. Nah, jika dia sudah berkurang lengketnya adik-adik, ini kita boleh campurkan dia dengan pewarna yang kita inginkan. Adik-adik mau warna apa? Warna hijau boleh ya, merah silakan. Nanti kita akan membentuk gerabah, atau misalnya contohnya bentuk mangkok, bentuk teko, bentuk yang adik-adik inginkan ya. Nanti Ibu kasihkan contoh beberapa yang bisa dilihat, kemudian kita campurkan warnanya ya. Seberapa warnanya sampai menemukan warna yang adik-adik inginkan. Nanti boleh minta bantuan mamanya ya untuk memastikan, oh warnanya sudah cocok belum nih, sudah sesuai belum nih gitu ya. Oke. Nah, warnanya mau seperti apa? Oke, campur menjadi rata dan pastikan warnanya sesuai dengan yang diinginkan. Oke, adik-adik, adonan tadi diaduk menjadi rata dan menemukan warna yang adik-adik inginkan. Nah, saat ini Ibu membagi menjadi 2 warna ya. Ini warna hijau dan yang satunya berwarna oranye. Mau dibentuk seperti apa? Itu silakan adik-adik boleh berkreativitas. Nah, contohnya misalnya adik-adik mau buat mangkuk begitu ya, yang paling sederhana, yang paling mudah boleh bentuk mangkuk misalnya. Atau piring atau gelas silahkan. Contohnya ini. Ya. Tinggal dibentuk, wah ini ya menyenangkan. Bentuk yang paling sederhana bisa kalian buat. Contohnya mangkuk ya, nih mangkuk nih, gampang ya, mudah sekali. Atau misalnya adik-adik mau buat boneka gitu ya, boneka Ibu ada buat, contohnya ini seperti ini. Ya, boneka-boneka beruangan ya. Atau misalnya mau buat teko air minum, tempat wadah air minum, boleh. Ibu ada buat juga ini, tinggal kurang buat tempat keluar airnya. Bentar ya. Jadi boleh cuma 1 warna, atau misalnya mau digabungkan menjadi 2 warna jadi 1. Silahkan, boleh berkreasi. Karena kita diciptakan Tuhan itu adalah manusia yang memiliki kreativitas. Jadi ayo kita gunakan untuk berkreasi ya. Nih, ketika menggabungkannya agak ditekan-tekan ya. Nah, ini teko air minum, tempat wadah ceret gitu ya, ceret air minum boleh. Jadi silahkan nanti hasil kreativitas adik-adik bisa foto bersama adik-adik. Jadi pegang hasilnya begitu. Contohnya ini boleh dipegang sambil difoto. Nanti minta tolong dengan mama papanya untuk memfotokan hasil karyanya beserta adik-adik yang memegangnya. Oke, selamat berkreasi. Tuhan memberkati. Shalom. Halo, ketemu lagi. Tadi kita sudah mendengarkan firman dan melakukan aktivitas. Kira-kira pesan yang bisa kita ambil dari firman hari ini apa ya, Mbak? Nah, pesan yang bisa diambil pada hari ini adalah bahwa adik-adik harus taat dan bersedia dibentuk Tuhan dan percaya akan rancangan Tuhan. Wah, betul banget Mbak Eba. Sekarang Mbak Rati mau ngajak adik-adik untuk bersemangat kembali, karena Mbak Rati punya lagu yang keren nih. Waduh, lagu apa itu Mbak? Lagunya adalah Yesus Cinta Semua Anak. Pasti adik-adik udah pada kenal kan sama lagunya? Kenal dong, kalau gitu adik-adik bangkit berdiri yuk. Yesus cinta semua
adik-adik. Sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita ambil sikap berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih Tuhan Yesus karena kami masih bisa mengakhiri ibadah sekolah minggu ini. Tuhan Yesus, selanjutnya kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, kiranya Engkau selalu berkati. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita udah berakhir nih, gak kerasa ya. Tapi adik-adik jangan bersedih hati, karena kita akan bertemu lagi di ibadah minggu berikutnya. Benar banget Mbak Eba. Nah, hasil aktivitas kita hari ini jangan lupa difoto atau di video, terus dikirim ke grup jemaat ya. Dan setelah ini akan ditampilkan hasil aktivitas dari teman-teman kita di minggu sebelumnya. Bener banget. Oh ya, jangan lupa adik-adik juga harus jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di ibadah minggu berikutnya. Shalom, dah.